Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Lutfia Aini dengan NIM 2213 010114. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya pada mata kuliah fikih wakaf. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu definisi wakaf, dasar hukum wakaf, dan yang ketiga yaitu syarat dan rukun wakaf. Yang pertama yaitu definisi wakaf. Wakaf menurut bahasa berasal dari kata al-waqf yaitu wakaf, al-habs yaitu menahan, dan al-tasbil yaitu berderma untuk fisabilillah. Secara istilah, wakaf yaitu menahan harta benda dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum. Definisi lain mengatakan bahwasanya wakaf adalah memberikan sebagian harta kepada suatu kelompok masyarakat ataupun badan hukum untuk disalurkan manfaatnya. Yang kedua yaitu dasar hukum wakaf. Berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang mana berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kalian sesekali tidak akan menggapai kebaikan yang sempurna sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Yang kedua yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 115 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Artinya, dan kebaikan apa saja yang mereka lakukan, maka sesekali mereka tidak akan terhalangi dari pahalanya, dan Allah mengetahui keadaan orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Dan yang ketiga yaitu syarat dan rukun wakaf. Syarat dan rukun wakaf yang pertama yaitu wakif, yaitu orang yang berwakaf. Orang berwakaf ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, berakal sehat atau tidak gila. Nah, orang yang berwakaf ini harus dalam keadaan berakal sehat ataupun tidak gila. Dan yang kedua yaitu balik. Balik di sini yaitu dewasa, yaitu dia sudah cakap hukum dan dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga itu tidak dalam tanggungan karena boros. Dan yang keempat yaitu kemauan sendiri. Seorang yang berwakaf tentu dia harus memiliki keinginan untuk berwakaf dan ingin mewakafkan hartanya. Dan yang terakhir yaitu merdeka. Merdeka di sini yaitu tidak dalam tanggungan orang lain. Dan dalam pelaksanaannya, seorang wakif ini tidak terlilit oleh hutang dan dalam kondisi sehat. Dan yang kedua itu mauquf alaih, yaitu orang yang menerima wakaf. Nah, orang yang menerima wakaf ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu pihak yang berorientasi kepada kebaikan, yaitu seseorang yang menerima wakaf tentu ia dapat menyalurkan wakaf tersebut kepada hal-hal yang kebaikan. Dan yang kedua yaitu pihak menerima wakaf itu kontinu atau tidak terputus dalam pengelolaannya. Nah, wakaf yang kita berikan kepada wakif tentu harus terus harus digunakan. Dan yang ketiga yaitu harta yang telah diwakafkan tidak dikembalikan kepada wakif. Dan yang terakhir yaitu seorang wakif yaitu cakap hukum atau paham akan hukum. Dan yang ketiga yaitu harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan ini yaitu harta yang kita wakafkan itu yang pertama itu harus memiliki nilai, yaitu ada harganya seperti buku, uang, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu harus jelas. Harta yang kita wakafkan itu harus jelas bentuknya dan harus jelas kondisinya, apakah dia dalam keadaan baik ataupun tidak. Dan yang ketiga yaitu harta yang kita wakafkan itu harus milik wakif sendiri.
Jadi harta yang kita wakafkan itu tidak boleh harta tersebut harus milik sendiri gitu. Dan yang terakhir yaitu harta wakaf itu harta yang terpisah. Harta yang terpisah di sini yaitu harta yang dimiliki sendiri oleh seorang wakif, tidak bergabung dengan temannya ataupun rekan kerjanya. Yang terakhir yaitu sigot atau lafal wakaf, seperti saya wakafkan tanah ini ataupun rumah ini dan uang ini untuk kepentingan umum ataupun kepentingan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.